Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas mengenai laptop convertible dari Asus dan Acer dengan tipe TP470 dan Acer Spin 3 dengan prosesor Intel. Kali ini kita akan membahas mengenai convertible dari prosesor AMD dan brand yang di bawah dari brand Asus. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mengingatkan untuk teman-teman bahwa video kita akan selalu tampil di hari Rabu jam 6 sore dan hari Minggu jam 12 siang. Nah, untuk teman-teman yang sudah penasaran laptop apa, ini dia. Ini merupakan Asus VivoBook Flip 14 dengan SKUT M420UA EC551 VIPS yang menggunakan prosesor Ryzen 5 dengan AMD terbaru yaitu 5500U dengan codename Lucien, dan arsitekturnya masih di Zen 2 dengan fabrikasi 7 nanometer, 6 core, 12 thread, dan maksimal turbo boost-nya di 4,0 GHz dan TDP default-nya di 15 watt dan toleransi untuk maksimal TDP-nya di 25 watt. Untuk RAM-nya menggunakan 3200 8GB dan harusnya ini soket. Kalau onboard seri 5500 ini support hingga speed di 4266 dan storage-nya di 512GB dan GPU integratednya base Vega 7, dan Asus membandrol laptop ini di harga 10.999.000 include garansi 2 tahun dan Office Home Student 2019. Secara desain body, bahan yang digunakan, keyboard, dan fitur itu masih sama persis seperti TP4. Tapi akan saya bacakan secara singkat mengenai spesifikasi yang resmi masuk ke Indonesia. Untuk bahan bodinya, di bagian cover LED-nya menggunakan bahan aluminium, tapi di bagian lain menggunakan plastik polikarbonat, dan laptop ini memiliki satu varian warna yaitu bespoke black. Untuk layarnya sendiri, dia touchscreen menggunakan 14:9 dengan 250 nit tingkat kecerahan serta color gamutnya di 45% NTSC atau setara dengan 62% sRGB, dan panel layarnya di IPS level. Di atas terdapat webcam 30 frame per second dengan resolusi 720 dengan kualitas yang menurut saya standar. Untuk dimensinya tidak bisa dikatakan terlalu tebal, ini cukup slim sebenarnya dengan dimensi 32,4 x 22 dan ketebalannya di 1,82 serta bobotnya di 1,5 kg saja. Untuk lebih jelasnya, kalian klik link di atas ini. Yang sedikit berbeda ada di bagian portnya, dimana jika versi Intel generasi ke-11 dia menggunakan Thunderbolt untuk Type-C-nya, tapi di seri ini berbeda, dan di port sebelah kanan dia menggunakan DC-in, HDMI, USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, dan Type-C-nya di sebelah kanan menggunakan USB Type-C 3.2 generasi yang kedua, combo jack audio, dan micro SD reader. Di bagian kiri hanya menyisakan Kensington lock dan USB Type-A 2.0 saja. Dan sekarang kita akan langsung cek performance bagaimana kenaikan atau performance dari AMD Ryzen 5 5500U ini. Pengujian pertama kita tes SSD-nya menggunakan Crystal Dismar dan kita mendapatkan speed yang cukup cepat untuk kelasan laptop di harga 10 jutaan, yaitu di 2364 untuk read-nya dan 1415 untuk write-nya. Lanjut ke rendering, Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K, 4K dan tanpa efek. Laptop ini mampu menyelesaikan dengan waktu yang cukup cepat untuk kelasan prosesor low voltage dengan waktu 55 detik saja. Lanjut ke pengujian 3D renderingnya menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU rendernya mampu menyelesaikan dalam waktu 5 menit 48 detik dan ini merupakan kenaikan waktu yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Ryzen 4500U atau 4600U atau sedikit kalah dengan Ryzen 7 4800U yang hanya selisih beberapa detik saja. Lanjut ke pengujian sintetis CPU-nya. Di R15 kita mendapatkan skor yang 20% lebih baik jika dibandingkan dengan Ryzen 5 4500U dengan skor 1250, dan R20 single core performance di 459 dan multicore-nya di 2766.
Dan kita looping 10 kali untuk kita cek konsistensinya, dan AMD berhasil membuat prosesor yang sangat konsisten dengan satu fan seperti ini, dan rata-rata pada pengujian 10 kita mendapatkan average di 2712 poin. Luar biasa. Lanjut ke pengujian gamingnya 3D Mark Fires Rack. Sekali lagi kita mendapatkan skor yang sangat tinggi untuk integrated GPU dengan skor 3051 dengan suhu maksimal sebenarnya cukup tinggi di 96,3 derajat Celcius. Tapi laptop ini lolos uji stress test dengan hasil yang sangat meyakinkan lebih dari 98%. Dan berikut adalah grafik Fires Rack dari tipe-tipe laptop yang setara dengan laptop ini yang sudah pernah kita review. Untuk real gamingnya seperti apa? Ini dia. Game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan resolusi Full HD rata kanan serta full render. Kita rata-rata masih mendapatkan kurang lebih sekitar 45 hingga 55 frame per second. Kita ubah ke settingan low. Saat kita ubah settingannya ke mode low, Full HD dan full render, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 105 hingga 115 frame per second. Mungkin setting medium akan jauh lebih enak mengingat layarnya hanya 60 Hz saja. Game selanjutnya kita menggunakan CSGO dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat very high. Kita masih mendapatkan lebih dari 60 frame per second. Ini sangat luar biasa untuk laptop dengan integrated GPU. Mantap. Genshin Impact setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high. Kita mendapatkan hanya kurang lebih sekitar 20 hingga 25 frame per second. Kita akan ubah ke settingan low untuk mendapatkan FPS yang lebih baik. Saat settingannya kita ubah ke mode low, FPS-nya membaik dengan rata-rata di sekitar 40 hingga 45 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan NFS Hit yang tidak ramah dengan integrated GPU dan terbukti dengan setting low saja kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 20 hingga 25 frame per second. Salah satu nilai minus dari laptop ini selain layarnya yang hanya 45% NTSC terletak pada pengaturan VRAM-nya. Tidak seperti Lenovo yang kalian dapat atur sehingga 2 GB, laptop ini hanya di lock di 512 saja dan terbukti saat kita memainkan GTA 5 dan kita ubah setting resolusinya saja ini terdapat kode error yang menandakan VRAM kita kurang. Satu game lagi yang tidak ramah terhadap integrated GPU yaitu Far Cry 5 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat low. Kita mendapatkan rata-rata di sekitar 22 hingga 25 frame per second. PES 2021 dengan setting resolusi Full HD, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 30 frame per second. Saat settingannya kita ubah ke 720 untuk resolusinya, kita mendapatkan FPS maksimal di 60 frame per second. Untuk pengujian baterainya menggunakan PCMark 10 Modern Office seperti ini. Dengan catatan brightness kita buat 50%, backlight kita buat off, wifi off, dan kita buat balance performance. Tapi jika kalian menggunakan real pekerjaan kantoran dengan terkoneksi wifi, multitasking segala macam, laptop ini mampu bertahan hingga 4-5 jam saja. Berikut adalah hardware dari Asus TM420UA. Terdapat satu buah heat pipe, satu fan, dan satu buah exhaust. Di tengah terdapat RAM yang sesuai dugaan kita, RAM-nya bisa kalian upgrade, tapi 4 GB bawaannya onboard dan maksimal upgrade di 12 GB. Di bawahnya terdapat SSD dengan ukuran 512 jika kalian mau upgrade karena kalian harus lepas dan pasang yang lebih besar. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 3550 mAh dengan 42 Wh. Laptop ini atau prosesor Ryzen 5 5500 ini memiliki peningkatan performance yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan generasi terdahulunya atau di 4500U walaupun dengan arsitektur yang sama.
Sebenarnya cukup menarik jika kita melihat AMD yang mengeluarkan seri baru atau Ryzen 5000 series ini, dan kita menunggu bagaimana respon dari Intel mengenai produk terbaru AMD ini, dan setiap persaingan mereka, customer yang akan selalu diuntungkan. Kesimpulan dari laptop ini adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk fitur kita berikan skor 8, dan performance jika dilihat dari harganya kita berikan skor 8,5. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you at the next video.